Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang yang beriman, orang yang percaya, maka kita selalu menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan. Bacaan-bacaan pada hari ini, 3 bacaan pada hari ini saling melengkapi dan masing-masing memberikan satu pesan yang sangat mendalam, terutama bagaimana kita sebagai orang beriman seharusnya hidup di dalam dunia ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia, Nabi Yeremia mengingatkan kita tentang 2 sikap yang sangat kontras. Bergantung pada Tuhan atau bergantung pada manusia, bergantung pada dunia. Dan Nabi Yeremia mungkin dengan sangat sarkas ya mengungkapkan kata-kata atau kalimat ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini satu kutukan yang mungkin bagi orang tertentu terasa kasar. Tapi sebenarnya ini adalah satu panggilan kepada kita untuk melihat secara bijak akan pilihan yang sudah kita buat. Kita menamakan diri sebagai orang beriman. Apakah kita konsekuen untuk memilih hidup bergantung pada Tuhan? Kalau kita bergantung pada Tuhan, meskipun tantangan hidup ada begitu banyak persoalan datang silih berganti, kita akan tetap teguh seperti sebuah pohon yang berakar dalam tanah yang subur. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita yang percaya. Tuhan adalah sumber keselamatan bagi kita, dan hanya kepada Dialah kita dapat berharap. Dalam bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus, Santo Paulus berbicara tentang kebangkitan orang mati. Katakan bahwa sia-sia iman kita kalau Yesus tidak bangkit. Mengapa demikian? Karena kebangkitan Kristus adalah dasar dari iman kita, dasar dari kepercayaan, dari pengharapan kita. Karena dengan kebangkitan Kristus, kita memperoleh kehidupan yang baru. Sehingga kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan kepada kita akan hidup yang kekal. Atau dengan kalimat lain, hidup kita di dunia ini bukan hanya untuk saat ini saja, tetapi kita dipanggil untuk hidup dengan pengharapan yang lebih besar, yaitu kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi bersama dengan Tuhan. Kebangkitan Kristus mengubah segala sesuatu, dan dengan itu kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut untuk menghadapi penderitaan, untuk menghadapi tantangan, bahkan untuk menghadapi kematian sekalipun, karena Kristus telah mengalahkan semuanya. Kemudian dalam bacaan Injil dari Injil Lukas memberikan kepada kita, penginjil Lukas memberikan satu gambaran tentang kebahagiaan sejati menurut Tuhan, yang mengajarkan bahwa kebahagiaan itu bukan terletak pada apa yang kita miliki, bukan terletak pada apa yang kita capai, bukan terletak pada apa yang kita kuasai,
tapi justru terletak pada kerendahan hati kita, ketulusan hati kita yang bergantung pada Tuhan. Dikatakan tadi, berbahagialah orang yang miskin, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Yesus mau mengatakan ini sebenarnya mau mengingatkan kepada kita bahwa kebahagiaan duniawi itu adalah kebahagiaan sementara. Kebahagiaan duniawi itu tidak akan memuaskan kita secara kekal. Sementara kebahagiaan yang datang dari Tuhan, itulah kebahagiaan yang abadi. Dan Yesus mau mengingatkan kita bahwa dunia ini, atau kita saat berada di dunia ini, kita akan berhadapan dengan rupa-rupa penderitaan, bahkan mungkin ketidakadilan. Tetapi bagi mereka, bagi kita yang setia kepadanya, akan ada pembalasan yang setimpal di dalam kerajaannya, di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari umat yang terkasih, dari 3 bacaan ini kita diajak untuk memeriksa kembali di mana kita menaruh harapan kita. Apakah kita lebih bergantung pada diri sendiri dan kekuatan dunia, atau kita bergantung pada Tuhan yang setia? Kebahagiaan duniawi memang menggiurkan, tetapi Yesus mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki dan capai, tetapi terletak pada hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Maka hubungan itu sangat penting. Ya. Orang juga mengalami pasti itu. Ketika ada masalah dengan pasangan kita, dengan saudara kita, anak-anak kita, atau anak-anak dengan orang tua kita, pasti kita gelisah dan kita ingin menyelesaikannya. Begitu juga ketika kita ada persoalan dengan Tuhan, kita tidak setia akan janji-janji kita kepada Tuhan, pasti kita akan gelisah. Maka yang terpenting bagaimana kita menyelesaikan atau mengupayakan supaya hubungan kita yang mungkin retak atau mungkin ada persoalan, kita selesaikan dengan baik lewat komunikasi, lewat kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Kebangkitan Kristus yang kita dengarkan dalam bacaan kedua tadi memberikan kepada kita pengharapan bahwa segala penderitaan, segala ketidakadilan yang kita alami di dunia ini tidak akan sia-sia. Tuhan akan membalikkan keadaan, Tuhan akan memberikan kita kehidupan yang baru. Oleh karena itu, mari kita hidup dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, meskipun dunia ini penuh dengan tantangan. Kita dipanggil untuk hidup dengan sederhana. Kita dipanggil untuk hidup dengan rendah hati. Dan terutama juga kita dipanggil untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu memberikan kita kekuatan untuk tetap setia. Untuk tetap setia mengikutinya. Meskipun dunia ini sering membawa kita kepada penderitaan. Dan semoga iman kita yang teguh, yang kuat kokoh, dapat menjadikan kita untuk boleh menikmati kebahagiaan yang datang dari Tuhan, dan suatu hari nanti menikmati kebahagiaan abadi di dalam kerajaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.